Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Semoga sehat selalu. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dilimpahkan nikmat sehat dan sempat. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab sistem reproduksi tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan agar kamu semuanya mampu mengidentifikasi reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Anak-anakku semuanya, sistem reproduksi tumbuhan pada dasarnya ada dua, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah reproduksi tanpa melalui persatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan reproduksi generatif atau seksual adalah reproduksi melalui persatuan antara gamet atau kelamin, ya, gamet jantan dan gamet betina. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita fokus pada reproduksi seksual atau reproduksi generatif pada tumbuhan. Untuk pada tumbuhan yang mengalami reproduksi seksual terdapat adalah pada bunga. Berarti bunga adalah organ reproduksi generatif pada tumbuhan yang merupakan selalu alat perkembangbiakan dalam melakukan reproduksi. Yang pertama adalah mengenal bagian-bagian bunga. Ya, saya ambil contoh bunga sepatu yang mudah dan kita dapatkan di lingkungan kita. Kita mengenal bagian-bagian bunganya. Makanya anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, memilah-milah bagian-bagian bunga. Ya, kita bersama-sama coba memilah-milah bagian dari bunga sepatu. Kita lepaskan satu persatu organnya. Ya. Yang pertama adalah kelopak bunga. Kelopak bunga adalah sebagai penyangga bunganya. Kita lepaskan. Berikutnya adalah mahkotanya atau kaliknya. Maaf ya. Berikutnya adalah benang sarinya. Benang sari. Ada kepala sari, ada tangkai sari, kemudian adalah putiknya. Maaf, ini putiknya. Ini adalah putiknya. Maaf. Enggak kelihatan untuk putiknya, kurang satu tangkainya. Setelah kita buka bersama, kita akan dapatkan tangkai putih, tangkai bunga, ada reseptakel. Reseptakel adalah tempat atau posisi atau tempat pangkal dari kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Ada mahkota sebagai hiasan bunganya, ada bakal biji, maaf ini tertutupi jarum, ada bakal buahnya sebagai buah dan bakal bijinya. Untuk putiknya, maaf untuk benang putiknya, ini adalah kepala putiknya, ini adalah tangkai putiknya. Benang sari ada kepala sari dan tangkai sarinya. Itu adalah organ reproduksi dari bunga. Setelah kita amati, berdasarkan kelengkapannya itu ada dua. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Dikatakan bunga lengkap adalah bunga yang memiliki
semua bagian ini, dari mulai tangkai, mahkota, putik, sampai ke benang sari. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau beberapa bagian bunga tersebut. Sekarang berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang bunga sempurna adalah bunga yang memiliki, dalam satu bunga itu terdapat benang sari sebagai organ kelamin jantan dan putik sebagai organ kelamin betina. Sedangkan yang bunga yang tidak sempurna ini adalah bunga yang hanya memiliki satu organ kelamin saja. Contohnya bunga salak, jagung, itu ya. Memiliki, sekali lagi, ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna memiliki semuanya bagiannya, mempunyai dua alat kelamin, sedangkan yang tidak sempurna hanya memiliki salah satunya saja. Setelah kita amati organ kelamin pada bunga, kita berbicara pada penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari atau menempelnya kepala sari ini, serbuk sari, ke kepala putik. Itu namanya penyerbukan atau disebut dengan polinasi. Untuk proses penyerbukan ini dipengaruhi ada beberapa penyebabnya. Ada dipengaruhi jenis perantaranya dan asal serbuk sarinya. Kalau dari perantaranya, ini ada dari perantara angin, perantara air, dan perantara hewan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, untuk penyerbukan ini ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi pada satu bunga ini. Kemudian jadi benang sari membuai pada putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Misalkan ini dalam satu tangkai ada 2 bunga atau dalam satu pohon ada 2. Benang sari bunga yang A ini bisa membuai ke putik bunga yang lainnya. Ini adalah penyerbukan tetangga. Sekarang penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi yang beda pohon. Contohnya bunga ini. Bunga yang merah ini, benang sarinya bisa membuai ke putik bunga yang pink ini. Ini namanya penyerbukan silang atau alogami. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Bastar terjadi adalah karena beda varietas. Jadi nanti akan jadi perpaduan 2 sifat yang disebut dengan hibridogami atau hibrida. Demikian dari materi sistem reproduksi tumbuhan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.